wabarakatuh. Halo Sobat Siniar dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Podcast Siniar episode ke-13 bersama aku Pita sebagai host pada episode kali ini. Nah, gimana nih kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Oke, pada podcast ke-13 ini kita bakalan bahas tema yang cukup menarik nih. Nah, temanya itu mengenai pentingnya role model bagi diri kita. Kan role model itu sendiri kan gimana kita memiliki tokoh yang menjadi inspirasi untuk memotivasi kita agar menirukan dia, karena dia tuh misalnya tuh dari prestasinya ataupun dari hal yang menarik dari dia sehingga kita terinspirasi gitu. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai tema yang menarik ini, kita kedatangan narasumber yang keren. Oke, jadi aku nggak sendirian karena aku ditemenin sama narasumber kita. Oke. Halo. Halo Mbak Nisa. Oke, di sini aku ditemenin sama narasumber yang keren, Mbak Nisa. Halo Mbak Nisa, apa kabarnya? Halo Kak Vita, baik, alhamdulillah. Ya, oke, alhamdulillah. Mbak Nisa berarti tadi dari kos ya, terus langsung datang ke sini. Ya, aku tadi dari kos terus langsung datang ke sini. Oke, kan buat teman-teman yang ada di rumah mungkin belum tahu ya siapa Mbak Nisa. Oke, mungkin Mbak Nisa bisa perkenalan terlebih dahulu kepada sobat siniar yang ada di rumah. Halo Sobat Siniar semua, perkenalkan nama saya Nisa Malinda. Saya biasanya dipanggil dengan Nisa, tapi di angkatan itu biasanya dipanggil dengan Nismal. Nah, saya sendiri itu dari Pendidikan Geografi angkatan tahun 2021. Oh, angkatan 2021 berarti itu semester 4 nih Mbak Nisa ya? Betul banget, saya udah semester 4 sekarang. Kalau boleh tahu nih, kesibukannya Mbak Nisa nih sekarang ngapain aja ya di semester 4 ini? Nah, kesibukan saya ini di semester 4, tentunya yang pertama itu kuliah ya yang utama. Terus selain kuliah itu saya sedang sibuk menjalani organisasi UKM yang ada di FKIP, yaitu LSP, Lingkar Studi Pendidikan, sebagai Kepala Departemen Penelitian. Terus sekarang saya lagi suka dengan hal baru, yaitu mencoba berbagai lomba. Berarti kita sekernya deketan ya? Deketan. LPA sama LSP? Atas bawah. Oh, gitu. Oke. Kan tadi aku udah menyinggung mengenai pentingnya role model bagi kita ya. Terutama kan kita adalah seorang mahasiswa ya, dimana seorang mahasiswa itu kan membutuhkan role model untuk menjadi inspirasi dalam perkuliahan ya Mbak Nisa ya. Nah, kalau menurut Mbak Nisa sendiri nih, role model itu apa ya kalau dari sudut pandang Mbak Nisa? Kalau dari saya sendiri itu ya, role model itu seseorang yang bisa memberikan teladan, contoh bagi orang lain. Nah, role model itu biasanya juga berpengaruh bukan hanya di bagian prestasi akademik maupun non akademik, tetapi ada pengaruhnya dalam karakter kita, terus dalam bagaimana kita menentukan tujuan dalam hidup kita. Berarti itu sangat ngaruh ya ke hidup kita ya kalau misal role model itu. Benar sekali. Kalau boleh tahu, role modelnya Mbak Nisa ini siapa sih? Sebenarnya role model di sekitar kita itu banyak sekali pemuda yang memiliki banyak prestasi gitu ya. Tapi dalam diri saya sendiri itu ada dua role model yang dari dulu sampai sekarang itu paling saya senangi. Yang pertama itu Mas Fatur Muhammad Athiyatul Muftadir dari UGM, dan yang kedua itu Kak Maudi Ayunda. Bah, kenapa tuh alasannya Mbak Nisa jadiin mereka berdua itu role modelnya? Nah, sebenarnya yang pertama kita bicara yang Mas Fatur dulu ya. Mas Fatur itu saya udah menjadiin role model beliau dari waktu SMA, jenjang SMA. Saya melihat waktu SMA itu waktu gencar-gencarnya ada Mas Fatur, waktu demo itu. Nah, itu saya udah tertarik gitu menjadikan beliau sebagai role model karena beliau itu dari sikap kepemimpinannya, berani, prestasi yang ada pada Mas Fatur itu jadikan saya motivasi hingga sampai saat ini. Nah, terus ada lagi yang paling saya suka itu buku yang diterbitkan oleh Mas Fatur sendiri yang berjudul Kaum Rebahan Beri Perubahan. Nah, buku tersebut itu menceritakan tentang bagaimana kita sebagai kaum pemuda generasi Z ini di usia produktif itu bisa menjadikan usia kita untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, ada lagi fun fact-nya karena saya itu role modelnya Mas Fatur itu
saya keterima di UNS itu sebenarnya tahu UNS itu dari Mas Fatur itu sendiri, karena waktu SMA saya itu kan minim informasi mengenai kampus mana yang bagus, terus jurusan apa yang bagus. Tapi dengan waktu itu pas banget saya menjadikan Mas Fatur role model. Waktu itu Mas Fatur sedang live dengan adik-adiknya. Nah, jadi saya tahu, oh ternyata ada kampus yang namanya Universitas 11 Maret. Terus jurusan yang memang saya inginin juga ada di Universitas 11 Maret. Berarti sangat bantu banget ya buat role model itu ya. Betul sekali. Kalau alasannya kenapa Mbak Nisa suka Maudy Ayunda itu kenapa? Ya kan karena emang kita tahu ya kalau Maudy Ayunda emang orangnya udah cantik, terus pinter, ya terus kayak ya ininya sangat menginspirasi lah bagi terutama kaum wanita gitu ya Mbak Nisa ya, bener kan? Kalau dari Mbak Nisa itu alasannya kenapa? Nah, kalau dari Kak Maudy Ayunda sendiri itu menjadikan Kak Maudy dari role model itu sejak waktu saya kuliah. Nah, Kak Maudy itu selain dari prestasi akademik dan non akademiknya, nah itu menjadikan saya itu yakin bahwa sebenarnya kalau misal kan banyak ya yang opini bahwa perempuan buat apa sih kayak sekolah tinggi-tinggi, perempuan buat apa sih kuliah ngejar ini ngejar itu ataupun hal-hal yang lain. Tapi dengan role modelnya Kak Maudy Ayunda, jadi kita tuh yakin dan percaya bahwa yang namanya kuliah, yang namanya belajar itu tuh gak ada yang sia-sia. Jadi kita yakin dan percaya diri aja dengan menjadikan Kak Maudy menjadi role model kita. Oke, berarti menarik banget ya untuk role modelnya Mbak Nisa ini. Ada Mas Fatur sama Kak Maudy Ayunda. Nah, berarti dilihat dari pengalamannya Mbak Nisa terkait pentingnya role model itu, bisa disimpulkan bahwasanya kita sebagai mahasiswa itu penting banget adanya role model. Ya kan ya Mbak Nisa ya? Nah, itu alasan pentingnya role model bagi mahasiswa itu apa? Kenapa mahasiswa itu harus memiliki role model gitu? Nah, kalau menurut dari saya pribadi sendiri, menurut pandangannya Mbak Nisa aja, mahasiswa itu sangat penting untuk adanya role model dalam hidupnya. Nah, itu dengan alasan kalau semisal kita punya role model, kita jadi tahu nih tujuan kita itu mau kemana. Kalau semisal kita suka dalam pendidikan, pasti kita cari role model yang suka berkecimpung di pendidikan. Kalau semisal kita suka dalam usaha berbisnis, pasti role model yang kita tujukan itu orang-orang yang suka berbisnis juga. Ataupun semisal role model kita nih orang-orang yang suka mempelajari tentang agama ataupun apa yang lain, pasti role modelnya orang-orang yang suka mempelajari dalam agama tersebut. Nah, selain itu role model itu penting karena karakter dari role model yang kita pilih itu juga bisa membentuk karakter dari diri kita masing-masing. Kalau semisal karakter orang tersebut itu sikapnya tenang tapi tahu tujuan, pasti kita bisa terpengaruh dengan karakter role model tersebut. Jadi alasannya itu buat diri kita lebih baik ya kalau misal melihat dari role model yang kita sukai gitu ya. Oke, menjadi inspiratif lah ya ibarat katanya gitu. Nah, terus kan biasanya kalau kita memilih role model itu harus sesuai ya tadi ya, harus yang positif gitu kan. Itu gimana sih caranya untuk menghindari memilih role model yang bisa berdampak negatif gitu? Aku mau tanya dulu ke Mbak Nisa, ada nggak sih role model yang membuat kita tuh malah berdampak negatif gitu? Kalau dari sudut pandang saya sendiri, pasti role model itu nggak semuanya positif, pasti ada yang negatifnya juga. Ya misalnya tuh faktor apa sih yang menyebabkan kok kita bisa salah milih role model yang berdampak negatif ke diri kita itu? Kenapa sih faktornya? Nah, sebenarnya banyak sih faktor yang berdampak pada pemilihan role model yang salah itu. Salah satunya itu kalau semisal kita asal memilih role model itu. Semisal kita melihat role model itu cuma misal dari fisiknya aja, tanpa melihat bagaimana karakternya, bagaimana prestasinya. Memang kalau semisal dilihat dari fisiknya oke gitu ya, tapi semisal di sosial media ini karakternya buruk, suka membuat kegaduhan antara sisi kanan, sisi kiri, terus antara keributan yang lainnya. Nah, itu kan bisa mensugesti kita untuk oh dia aja bisa begitu, kenapa ya udah saya juga bisa, karena kan role model itu bisa mensugesti kita menjadi apa yang kita itu tujuannya itu. Berarti kalau misal kita suka sama orang karena mungkin dia dari fisiknya tuh kayak misal cantik gitu, tapi sifatnya itu belum tentu
baik, tapi kita ya ikut-ikutan sifatnya gitu ya. Soalnya kan kita sudah menjadikan dia role model gitu ya. Oh, berarti kita harus pintar-pintar ya untuk memilih role model yang bisa berdampak positif kepada kita ya Mbak Nisa ya. Oke, terus kalau dari Mbak Nisa itu kan ada tips nggak sih buat mahasiswa? Kan kita sebagai mahasiswa itu harus memilih role model yang positif. Nah, dari Mbak Nisa itu sendiri ada tips nggak sih untuk memilih role model yang baik untuk mahasiswa yang berdampak positif kepada perempuan kita gitu kan? Kita kan di ranah mahasiswa ya sekarang ya. Nah, jadi ada nggak sih tipsnya? Nah, kalau dari saya sendiri ada beberapa tips yang udah saya terapin gitu dalam pemilihan role model. Nah, yang pertama itu kita kenali dulu diri kita. Kita maunya apa? Kalau semisal kita maunya di ranah pendidikan. Nah, jadi kita list nih. Kita udah kenalin diri kita sendiri. Lalu yang kedua itu kita bisa list siapa-siapa aja orang yang mau kita jadikan role model. Sesudah kita list tadi, terus kita kenali dulu karakter dari masing-masing orang yang ingin kita jadikan role model tersebut. Kadang kan ya itu tadi karakter, kalau karakternya itu kurang baik, ya kenapa kita jadikan role model gitu, karena kan itu nanti akan berdampak negatif di kemudian hari. Nah, terus kalau misal sudah dari karakternya, nanti kita bisa lihat nih bagaimana proses perjalanan dari orang tersebut. Karena kan kalau semisal kita melihat hasilnya aja dari role model kita, kita nggak tahu nih dulunya beliau itu susahnya di mana, beliau prosesnya itu bagaimana untuk mencapai tujuannya. Jadi kita harus tahu nih bagaimana proses yang dijalani dari beliau tersebut. Lalu yang terakhir itu tujuan kita. Kalau sudah kita kenali diri kita sudah list siapa-siapa aja, terus kita sudah mengenali karakteristiknya, lalu kita memantapkan tujuan kitanya mau kemana. Jadi dengan adanya role model tersebut, kita bisa menjadikan tujuan kita itu lebih pasti dan terarah. Oke, jadi tipsnya itu yang pertama kita harus mengenali diri kita sendiri ya Mbak Nisa. Kalau kita udah kenal sama diri kita sendiri, kita boleh menentukan siapa yang menjadi role model kita. Tapi kita harus melihat dulu karakteristiknya dia itu gimana, terus dia itu prosesnya itu gimana. Jadi supaya menghindari hal-hal mendapatkan role model yang berdampak negatif kepada kita, ya gitu ya Mbak Nisa ya. Oke, jadi buat teman-teman yang ada di rumah, kalau ketika memilih role model itu jangan lupa untuk memilih yang berdampak positif kepada kita. Apalagi kita kan sebagai mahasiswa ya, jadi harus pintar-pintar memilih role model yang memberikan dampak positif kepada kita di perkuliahan. Jadi ya untuk menjadikan diri kita lebih baik aja gitu. Oke. Kalau Mbak Nisa ini kan role modelnya tadi kan Mbak Maudy Ayunda sama Mas Fatur ya. Kalau misal sebelumnya itu kan kita role modelnya tentunya sama orang tua nggak sih? Kita mesti yang pertama itu mesti orang tua kan. Nah, sebelum kita mencari role model itu pastinya terinspirasi dari orang tua kan, role model pertama itu. Nah, kalau misalnya karena kalau saya sendiri kan emang belum ya, jujur belum punya role model yang benar-benar menjadi acuan saya. Jadi kayak lebih ke orang tua yang menjadi role model untuk kehidupan sehari-hari saya. Jadi ya begitu ya teman-teman, kalau misal kita mau memilih role model, jadi memilih role model yang ada di luar itu, misal kayak tokoh-tokoh itu, mungkin kita harus kenali dulu siapa itu orangnya. Oke. Mungkin dari aku udah cukup sekian karena kita sudah agak lama membahas mengenai topik yang cukup menarik ini. Aku ucapin terima kasih kepada Mbak Nisa karena sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast Siniar LPM Motivasi ini. Maaf ya Mbak kalau misal merepotkan gitu, mengganggu waktunya juga. Oke. Gak terasa ya, sudah agak lama kita membahas mengenai tema yang cukup menarik ini, mengenai pentingnya role model bagi mahasiswa di perkuliahan. Nah, dari saya selaku host pamit undur diri. Ada kurangnya saya mohon maaf. Buah pepaya rasanya pahit, kalau dimasak enak sekali. Saya selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di lain hari. Oke, buat sobat siniar yang ada di rumah, jangan lupa saksikan terus podcast-podcast siniar di episode-episode
selanjutnya yang tentunya akan membahas mengenai tema-tema yang menarik dan terkini. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang ada di rumah selalu aktifkan notifikasi YouTube sama Spotify LPM Motivasi ya. Oke. Dari aku cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah gitu Mas.